Selamat bertemu kembali para siswa pejuang UTBK SBMPTN 2021 yang baru saja selesai mengikuti ujian gelombang pertama UTBK 2021 agar bisa diterima di perguruan tinggi sesuai jurusan yang Anda inginkan. Hari ini kita akan membahas soal fisika yang telah keluar pada ujian gelombang pertama. Kita akan mulai dengan materi fisika modern, materi kelas 12 yang masih segar, tentang momentum relativistik dan dualisme gelombang partikel. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa karena waktu ujian singkat, maka soal yang Anda hadapi tidaklah sukar. Asalkan Anda memahami konsep dasarnya dengan belajar dari buku kumpulan soal jawab, misalnya dari buku tulisan saya, Penuntun Belajar Fisika kelas 12 ini ya, untuk materi fisika kelas 3, kelas 12 ya, termasuk di sini materi fisika modern. Maka Anda tidak akan kesulitan untuk mengerjakan soalnya. Mengapa? Karena soal yang diujikan rata-rata pernah keluar dari ujian tahun-tahun sebelumnya. Baik soalnya persis sampai ke angka-angkanya, hanya redaksi kata-katanya saja yang berbeda, atau soalnya mirip, hanya beda angka. Yang ditanyakannya sama, hanya data angkanya berbeda. Atau soalnya sama, hanya variabel yang ditanyanya yang berbeda, tapi konsep dan rumusnya sama. Karena itu saya akan membandingkan soal UTBK 2021 yang baru keluar pada gelombang pertama ini dengan soal-soal tahun sebelumnya atau dari referensi yang saya dapatkan, yang saya tuliskan dalam buku saya ini, yang untuk materi kelas 12 yang buku hijau ini. Nanti ada lagi materi kelas 11 dan kelas 10 dari buku yang sama, hanya beda seri. Semoga apa yang saya bawakan ini dapat memberi tambahan semangat, khususnya bagi Anda yang masih akan berjuang lagi pada UTBK 2021 gelombang kedua yang akan diadakan mulai dari 26 April sampai awal Mei. Ya, kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu momentum relativistik. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like atau mungkin diberi komentar. Saya akan bahas dulu soal yang saya ambil dari Penuntun Belajar Fisika tulisan saya ini, kelas 12, halaman 291, nomor 16, ya ini. Nah ini kalau Anda lihat di sini catatannya ada dari soal SPMB. Ya, jadi tahunnya tidak diberikan, artinya soal ini sudah lama sekali. Ya, sudah lama sekali. Ya, Anda lihat bagaimana nanti bandingkan dengan soal yang keluar pada gelombang pertama, ya. Jadi momentum dan energi relativistik. Ini soalnya berbentuk 1, 2, 3, 4. Anda sudah tahu, jawablah A kalau 1, 2, 3 benar. Jawablah B kalau 1, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, ini soalnya seperti ini. Jika sebuah partikel yang massa diamnya M, jadi massa diam itu biasanya kita sebut M0 ya. Itu sama dengan M. Dan bergerak dengan kelajuan relativistik ya, mendekati kecepatan cahaya. Ya. 3/5C. Nah, di sini kalau Anda lihat nomor 1 itu momentum linearnya berapa. Nah, kebetulan soal yang kita keluar di sini adalah tentang momentum. Jadi kita akan periksa nomor 1. Walaupun sebetulnya kalau untuk soal ini kan kita periksa tidak harus nomor 1 ya. Yang mana yang mudah antara nomor 1 atau nomor 3. Tapi karena di sini tentang momentum linear, ya momentum relativistik, jadi saya akan periksa 1. Ya, betulkah momentum linearnya 3/4 MC? Nah, Anda sudah tahu bahwa momentum itu, momentum biasa ya, itu adalah massa kali kecepatan. Ini momentum biasa ya. Nah, kalau momentum relativistik, rumusnya hampir sama saja, cuman massanya itu massa diam,
Ya, kecepatannya juga sama, cuman kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, cuman di sini dikasih gamma, tetapan gamma, ya. Nah, Anda sudah tahu tetapan gamma ini, ya, sudah saya jelaskan juga di materi tahun 2019, sudah saya load di sini, silakan Anda lihat. Itu gamma bisa dihitung dari pernyataan kelajuan, ya. Jadi kelajuan sama dengan 3/5C dengan menggunakan segitiga siku-siku, ya kan? Taruhlah sudutnya di sini ya. 3/5 taruhlah yang 5 tentu yang lebih besar akan berfungsi sebagai sisi miring atau sisi hipotenusa. Yang 3 ini taruhlah di sini. Maka sisi siku-sikunya Anda bisa hitung. Anda sudah hafal triple Pitagoras ya. 3, 4, 5 jadi ini 4. Ya, 4 ini dihitung dengan dalil Pitagoras ya, yaitu akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini maka gamma itu akan sama dengan yang sisi siku-siku yang Anda hitung. Ya, jadi yang ini, yang Anda hitung tuh ini, 4. Ya. Dibagi gradien hipotenusa, dibagi hipotenusa, sisi yang paling panjang 5. Ya, tapi terbalik ya. Gamma ini harus lebih besar dari 1. Jadi ini dulu 5 dibagi 4. Ya. Patokannya harus lebih besar dari 1. Jadi kalau 4/5 salah. Jadi gamma itu adalah hipotenusa dibagi sisi yang Anda hitung itu. Ya, 4. Akar 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Nah itu. Jadi gamma ini sudah dapat. Ya. M0-nya M. Jadi kalau Anda lihat di sini, maka momentumnya adalah gamma kan? Gammanya 5/4. Masa diamnya M. Kemudian kali kecepatan. Kecepatannya pun diketahui ini. 3/5C. Ya, jadi Anda akan dapat 5-nya dicoret, Anda akan dapat 3/4 MC. Seperti ini. Ya, jadi kalau Anda lihat nomor 1 benar, ya. Jadi nomor 1 ini benar. Nah, kita sekalian akan belajar rumus energi, ya. Makanya kita kasih judul momentum dan energi relativistik. Sebab bisa saja nanti soal berikutnya yang keluar adalah energi dan mungkin dihubungkan dengan momentum linear. Jadi nomor 1 benar. Kalau nomor 1 benar, maka nomor 3 pasti benar. Ya. Nomor 3 ini pasti benar, energi total. Ya, dan Anda sudah tahu energi total itu adalah rumusnya sama dengan gamma kali energi diam. Ya, energi diam, dan Anda sudah tahu energi diam itu menurut Einstein adalah massa diam kali C kuadrat. Ya, nah sebetulnya ini langsung kita tahu sudah betul. Energi diamnya MC kuadrat, udah jelas benar di nomor 4. Ya, karena M0-nya kan diketahui sama dengan M. Ya, M0 diketahui sama dengan M. Jadi MC kuadrat. Jadi dari sini aja kita sudah tahu 4 ini benar. Ya. Ini. Ya, jadi sebetulnya kalau nomor 1 benar, 4 benar, maka jawabnya pasti E kan? Jawabnya pasti E. Tapi nggak apa-apa, ini kita hanya belajar ngitung sekalian ya. Jadi kalau jawaban sudah dapat kita E. Ini kita sekarang total. Kenapa energi totalnya 5/4? Betul. Gamanya berapa tadi? 5/4 kan? Jadi 5/4. Massa diamnya ini, MC kuadrat. Nah, 5/4 MC kuadrat. Ya, betul kan? Nomor 2, kenapa betul? Ya, ini hanya konsep ya. Energi kinetik. Energi kinetik rumusnya adalah gamma kurang 1 kali energi diam. Ya. Gammanya 5/4 dikurangi 1. Energi diamnya ini, MC kuadrat. Jadi kalau Anda hitung berapa ini? 1/4 kan? Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi benar semua. Nah, yang mau saya tekankan ngitung momentum linearnya ya. Nah, kalau sekarang coba Anda lihat soal yang barusan Anda hadapi. Nah, ini adalah soal UTBK SBMPTN 2021. Ya, Anda lihat. Momentum relativistik. Sebuah partikel bermassa M0. Nah, cuma di sini kan M0-nya sama dengan M, dia M0-nya bukan sama dengan M, tapi tetap M0. Ya, massa diamnya M0 tetap. Ya, massa diamnya M0. Hanya itu aja dibilang ya. Massa diamnya M0. Bukan M.
bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Nah, 3/5 dengan 0,6 kan sama. Ya, 0,6 itu kan artinya 6/10 C. Atau 3/5 C. Jadi Anda persis seperti ini. Anda bikin segitiga, bikin aja theta di sini, 3 di sini, hipotenusa di sini 5. Kemudian Anda hitung ini. Akar 5 kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan 4. Nanti tinggal gamanya, hipotenusa 5 dibagi 4. Selesai. Kemudian, momentum partikel sama dengan berapa M0C. Jadi berapa M0C, jadi angkanya saja. Jadi Anda dapat momentum relativistik gamma M0 kali V. Ya kan? Sama. Maka momentum relativistik, gammanya berapa? 5/4. M0-nya tetap M0. V-nya, ini 0,6C. Ya toh? 0,6C. Makanya jawabannya dalam desimal kan? 0,6C. Nah, tinggal Anda coret kan ini 4 dengan 0,6, 0,15. 0,15 kali 5, 0,75 M0C. Persis. Di sini 3/4. Persis kan? Jadi soalnya persis sebetulnya, soal yang mengulang. Ini soal SBMPTN yang sangat lama ya. Mungkin 10 tahun yang lebih dari 10 tahun. Saya lupa lagi tahun berapa, makanya saya nggak tulis tahunnya. Oke, itu ya, jadi jawabannya yang C ini. Nah, Anda boleh latihan di rumah. Ya, diambil juga dari buku ini. Ya, Penuntut Belajar Fisika Martin kelas 12. Jadi di sini sangat banyak soalnya ya, ribuan ya. Ya mungkin Anda pelajari saja ini, karena semua tipe soal hampir ada di soal ini. Ya, nah, ini soal dari referensi misalnya. Seperti ini, menghubungkan, tetap yang dihitungnya momentum relativistik, tetap, cuman dia tidak langsung, yang diketahuinya energi. Jadi sebuah elektron bergerak dengan energi kinetik, ya, jadi energi kinetiknya sama dengan 2/3 energi diamnya, gitu. Nah, jadi sama sebetulnya. Dari sini kita dapat gamma, ya. Jadi sini kita dapat gamma, ya. Jadi Anda lihat energi kinetik rumusnya apa? Gamma min 1 kali E0. Ya, ini rumus gamma min 1. Nah, kita samakan dengan ini. Dari sini kita dapat gamma min 1 sama dengan 2/3. Dari sini kita dapat gammanya 5/3. Nah, kalau kita udah dapat gamma, seperti tadi, kita begini kan. Nah, ini theta kan. 5 pasti sisi miring. Ini 3 kan. Ya, yang kita hitung sebetulnya ini kan, nanti kita hitung nggak apa-apa. Ini kalau kita hitung 4 kan. Ya, 4. Maka dari sini kita dapat V-nya, dibalik kan, kita dapat V. Kalau gamanya tahu dapat V. V itu apa? Yang kita hitung ini, barusan 4 per sisi miring, 5C. Dapat. Nah, dengan demikian Anda langsung bisa ngitung momentum relativistiknya. Jadi tidak langsung. Kalau tadi kan langsung diketahui ini. Sekarang tidak, yang diketahuinya dalam bentuk energi kinetik. Dari sini kita dapat gamma, ya toh? Ya, jadi momentumnya sama, jadi gamma massa diam kali V. Ya, gammanya 5/3. Ya, massa diamnya M0. V-nya ini barusan kita hitung dengan segitiga ini. 4/5C. Jadi kalau kita lihat 5-nya dicoret. Nah, maka kita dapat 4/3 M0C. Nah, ini tidak langsung. Bisa saja soalnya seperti itu. Ya. Jadi gammanya tidak langsung didapat dari V berapa C, tapi kita hitung dari energi kinetik. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah soal UM-UGM. Ya, silakan dicoba di rumah. Momentum dan energi kinetik juga. Ya. Cuman kalau ini kan bentuknya seperti ini, dia bentuknya akar 0,44. Ya. Kemudian yang diketahui momentum. Kalau tadi yang ditanya energi kinetik. Kalau yang tadi kan diketahui energi kinetik, ditanya momentum. Jadi bisa dibolak-balik soal itu. Ini adalah soal UM-UGM 2018. Ya.
Bisa Anda lihat di buku ini, ya, ada di sini. Lupa saya tulis, tapi ada di sini, ya, buku ini. Oke, itu yang materi yang pertama, ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang nomor 2, dualisme gelombang partikel. Saya tunjukkan dulu soal di penuntun belajar, ya. Fisika Martin kelas 12, halaman 307, nomor 29, ya. Ini dia soalnya, ya. Ini, jawabannya ada, ya. Ini persis. Sebuah elektron yang dipercepat pada beda potensial 18 kV, persis seperti ini, pada tabung hampa udara akan menimbulkan panjang gelombang minimum sebesar apa? Ya. Sebesar apa? UMPTN tahun 97. Berapa tahun yang lalu ini? 23, udah 23 tahun ditambah 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu ini. Soal ini, ya. Nah, itu soalnya, ya. Sekarang Anda bandingkan dengan soal ini. Ya. Anda bandingkan dengan soal ini. Nah, ini adalah soal UTBK SBMPTN 2021. Ya. Dualisme gelombang partikel. Elektron dengan massa ini diketahui, ya. Elektron massanya di sini ada tabel, ya. Di sini ada tabel ini. Jadi diketahui di sini ada tabel sudah, ya. Cuma di sini, kalau di sini diberikan, kalau ini dia sudah ada tabel di situ sebelumnya bahwa massa elektron itu adalah 9,1 kali 10⁻³ kg. Kemudian muatan elektron 1,6 kali 10⁻XIX coulomb. Ini sudah ada di tabel, ya. Nanti kalau diperlukan sudah ada di tabel. Oke, kalau di sini disebutkan elektron dengan massa 9,1 kali 10⁻³ kg. Kalau di soal ini dia ada di tabel awal buku. Dipercepat pada beda potensial 18,2 kV. Ini dipercepat pada beda potensial 18. Ya, 18 kV. Jika muatan elektron, nah ini, kalau di sini sudah di tabel, 1,6 kali 10⁻XIX coulomb, maka panjang gelombang elektron adalah, di sini disebutnya panjang gelombang minimum, tentu minimum dari elektron. Jadi soalnya sama sebetulnya ini. Ya, sama. Jadi jawabannya akan sama. Ya, jawabannya akan sama. Pasti, makanya di sini jawaban yang benar pasti 9,1, ya. Ini kan 9, ya. Ada 9. Di sini nggak ada 12. Pasti jawabannya yang 9. 10⁻12 kalau dijadikan nanometer, ya kan? Berarti dikali 10⁻9. 10⁻12 kalau saya kalikan 10⁻9 kan 10⁻3. Berarti 9 kali 10⁻3. Ya. Jadi yang ini jawabannya. Nah. Ya, ini 9,1 karena muatan elektronnya 9,1. Kalau ini persis nih. 9,1 18,2 bisa disederhanakan. Ya, jadi soalnya sama sebetulnya. Ya. Sama, hanya jawabannya yang berbeda. Ini dalam notasi sistem internasional meter, di sini jadikan nanometer, dan Anda sudah tahu 1 meter itu 10⁻9 nanometer. Anda sudah tahu ini. Nah, jadi soalnya sama. Saya akan kerjakan soal Anda UTBK SBMPTN 2021. Ya. Jadi Anda sudah belajar dualisme gelombang partikel. Jadi elektron itu partikel. Tapi ternyata partikel ini bisa mempunyai sifat gelombang. Sehingga dia mempunyai panjang gelombang. Nah, ini diselidiki oleh de Broglie. Makanya disebut panjang gelombang de Broglie. Ya, rumus umumnya itu H per momentum. Momentum itu M per kali V. Gitu. Nah, V-nya ini, kecepatan ini bisa diperoleh jika elektron kita kasih beda potensial. Jadi kalau elektron itu anggap aja E, dikasih beda potensial, dia akan punya energi potensial. E kali V. Dan kalau dia punya energi potensial E kali V, maka energi potensial ini akan diubah menjadi energi kinetik dengan rumus setengah mv kuadrat. Nah, anggaplah partikel ini nggak elektron, tapi partikel umum aja lah. Karena bisa aja partikel itu bermuatan 2 elektron, bisa kan? Ya. Jadi kita ambil Q aja. Nah, dengan menyamakan energi potensial ke energi kinetik, kita bisa nanti menghitung MV.
Ya, kita bisa nanti ngitung MV, ini akan sama dengan akar ya 2 M Ki V. Kalau V yang huruf panjang ini beda potensial. Ya, ini dengan menyamakan ini ya. Nanti lihat aja di buku ini ya. Lihat di sini ada penurunannya di buku ini. Nih, ada penurunannya. Hubungan panjang gelombang partikel dengan beda potensial. Didapatlah rumus ini nanti. Lambda akan sama dengan H per akar 2M Ki V. Jadi, bilangan ini diperoleh dari ini. Dengan menyamakan energi potensial dan energi kinetik. Ya. Ini. Disamakan, nanti dari sini kita bisa dapat yang ini. Ya, silakan dibaca aja di buku ini. Ya. Nah, tentu kalau kita dalam keadaan seperti ini ya, hafal bagus, tapi kalau nggak hafal tinggal diturunkan saja sebentar ya. Ya, tinggal diturunkan sebentar. Oke? Nah, jadi kita tinggal pakai rumus ini. Ya, tinggal dihitung saja. Sehingga tinggal keterampilan menghitung kan. Nah, H juga diketahui itu ya, 6,6. Jadi di tabel ini H itu diketahui ya. 6,6. 6,6 kali 10 min 34 ya. Joule second, sistem internasional. Ya, tinggal dimasukkan jadi hanya dimasukkan 6,6 kali 10 min 34 per akar 2 massa elektron ini ya, di bacaan tadi ada ya, di bacaan ini massa elektron 9,1 kali 10 min 31. Muatan elektron ini 1,6 kali 10 min 19. Terus kali beda potensial, nih 18,2 kali 10 pangkat 3. Jadikan volt ya. Nah, seperti ini. Nah, Anda akan berhadapan dengan soal seperti ini. Nah, biasanya kalau soal seperti ini, 10 pangkat disendirikan. Jadi ini disendirikan ya. Ini disendirikan. Ini disendirikan. Kemudian Anda hitung. Min 31, min 19, ya, berapa ini? Sudah min 50. Di sini ditambah 3. Jadi min 47. Ya, min 47 kalau diakarkan nggak bisa, harus genap. Karena itu nanti 1,6 ini kan Anda sudah tahu akar 16, 4. Jadi ini nanti Anda bikin 16. Berarti utang 1. Pindahkan ke sini jadi min 48. Begitu ya. Jadi begini dulu ya. Per akar 2 kali 9,1. Ini jadi 16. Ya. Ini jadi 18,2 kali 10 pangkat. Tadi kan ini dibikin 16. Jadi ini 10 min 48. Supaya bisa keluar dari akar kan. Karena di sini nggak ada lagi akar. Nah, di atas 6,6 kali 10 min 34. Nah, terus Anda hitung pakai pendekatan. Pendekatan aja ngitungnya. Ini kan angkanya kalau nggak 9, 12 cuman. Atau 4. Jadi pakai pendekatan aja. Untuk menemukan angkanya. Apakah 9, 12, atau 4. Ya. Hanya untuk menemukan angkanya. 4, 9, atau 12. Jadi ini akan sama dengan 6,6 kali 10 min 34 ya. Per. Nah, ini Anda ambil 16 Anda sudah tahu 4 ya. 16 Anda sudah tahu 4. 9,1 anggap aja 9. Anda sudah tahu 9 itu akarnya 3. Kemudian 2 kali 18. Ya, 2 kali 18 ini. 2 kali 18. Ya, itu sama dengan 36. Akar dari 36 itu 6. Jadi mudah kan? Jadi ini tinggal akar 9,1 tadi 3. Akar 16 tadi 4. 2 kali 18, 36. Akarnya 6. Kan begini. Nah, ini jadi, ini harus dihitung betul-betul ya, karena ini akan menentukan desimal ya. Bisa 10 min, ini kalau ini 10 min 3, tapi ini 10 min 2, ya kan? Jadi ada 10 min 3, ada 10 min 2. Jadi harus dihitung benar-benar ini. Tadi akar 10 min 48 ya.
10 min 24. Oke. Nah, sekarang Anda tinggal lihat kan, pendekatan aja kan. 9, 4, 9 atau 12 kan gitu. Ya, jadi kalau Anda coret ini 3 dengan 6,6 2,2 ya. Jadi ini 2,2 per ini kalau mau dicoret lagi ini masih bisa 2, 1,1 ini 2. Jadi ini 1,1 per 12 ya. 2 kali 6 kali 10 pangkat ini naik ke atas min 10 meter. Nah, satuannya meter. Tapi jawaban kita itu nanometer. Nah, kalau nanometer kan berarti ini harus dikali dengan 10 pangkat 9. Berarti 10 min 1 nanometer. Ya. Terus ini 1,1 dibagi 12 nggak bisa. Maka kita bikin 110 bagi 12 gitu kan ya. Supaya bisa dibagi 12. Jadi dikali 100. Kalau dikali 100 berarti harus dibagi 100. Kali lagi 10 min 2. Kan gitu. Ya, jadi ini kan sama dengan 1,1 ini. Ini kan hanya untuk ini. Nah, dengan demikian jelas ini. Ini 10 min 2 dengan 10 min 1, 10 min 3. Ya, jadi jawabnya pasti 10 min 3. Ini. Ya. Nah, terus Anda lihat, 110 bagi 12 pasti 9. Yang mendekatinya 9. Ya kan? 9 kali 12 kan 108. Jadi jawabannya B. Ya, B. 9 kali 10 pangkat min 3 nanometer atau 0,009 nanometer. Ya. Seperti itu. Jadi hitungnya juga harus pendekatan. Ya. Jadi nggak kita hitung 9,1 kali 18,2 habis kita kan. Pendekatan. Toh jawabannya lumayan kan. Hanya tinggal cari 4, 9 atau 12. Tujuan kita. Kemudian 10 pangkatnya 10 min 3. Nah, ini diurus di sini kan. Oke, itu soal dualisme gelombang partikel. Kalau Anda lihat misalnya soal di latihan ini, latihan di rumah nanti, dualisme gelombang partikel. Saya ambil dari penuntun belajar halaman 316. Maksud saya ini soalnya sama dengan ini, ya. Kalau Anda perhatikan, soal ini dengan soal ini sama. Ya. Soal ini adalah SNPTN yang sudah lama. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu. Ya. Anda lihat soalnya. Sebuah elektron udah tahu nanti ya dari data tabel, bergerak dari keadaan diam melewati beda potensial 100 volt. Di sini beda potensialnya 18,2, di sini 100. Jadi hanya beda angka. Pertanyaannya sama. Panjang gelombang de Broglie dari elektron tersebut dinyatakan dalam nanometer. Jadi soal ini dengan soal ini sama. Ya, rumus yang dipakai pasti nanti apa? Lambda sama dengan H per akar 2M QV. Terus nanti Anda hitung. Kalau Anda lihat ini angkanya sama. Jadi angkanya nggak penting. Yang penting Anda hitung justru 10 pangkat minnya. Ya, di sini. Anda latihan di rumah ya. Kalau Anda punya buku ini, ya Anda bisa latihan dari buku ini. Banyak latihan di situ ya. Karena soal ini tidak akan mungkin keluar lagi. Tapi konsep ini akan bisa keluar. Bisa keluar. Cuman berbeda kan. Nanti bisa aja nanti yang lambdanya diketahui, potensialnya yang ditanya. Nah, itu ada di buku ini. Bagaimana kalau potensialnya yang ditanya? Kan gitu. Ya, ini soal UTBK SBMPTN 2021. Ini soal dari buku sana. Soalnya identik, soalnya mirip, hanya angkanya berbeda. Tapi yang ditanya sama. Kalau dengan soal tadi malah mirip, ya tak? Kalau dengan soal ini, yang sudah pernah keluar di tahun 1997, persis angkanya. Ya, persis angkanya. Ya, 18 kilovolt. Ini 18,2. Persis. Karena itu jawabannya persis. Di sini jawabannya yang E. Ya kan? Di sini jawabannya yang ini. Persis sama ya. Di sini jawabannya ini. Ya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa soal itu tidak ada yang baru. Kalau ada yang baru jarang. Ya, sedikit sekali. Mungkin kalau dari 10 soal yang baru itu paling banyak 2. 8 lagi itu soal yang sudah pernah muncul, hanya mungkin beda yang ditanyakan, tapi rumusnya sama. Atau sama yang ditanyakan, hanya angkanya berbeda. Itu yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah,
Satu lagi, nah ini ada lagi soal. Nah, ini yang saya bilang, beda potensialnya yang ditanya. Ya, rumusnya itu saja. Rumusnya tetap ini. Cuma di sini panjang gelombangnya diketahui. Tuh, 500 nanometer. Di sini panjang gelombang ditanya. Ditanya, elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial berapa? Beda potensialnya yang ditanya. Inilah soal UGM 2019. Ya, ada di penuntun belajar fisika ini. Ya, karena ini dibuat sampai tahun 2019 soalnya. Di plus referensi ya, ada referensi dari Amerika, dari Inggris, dari Singapura, Malaysia. Soal-soal testing masuk perguruan tinggi mereka. Ya sama, jadi ini supaya gampang dikuadratkan kan nanti. Kalau kita kuadratkan maka V-nya bisa keluar, nanti V-nya bisa dihitung. Kemudian Anda itu pakai pendekatan hanya untuk menemukan 2, 6, 12 apa ini. Oke, itu yang ini. Dualisme gelombang partikel. Materi yang kedua adalah, jadi ini materi yang ketiga sudah ya. Yang pertama tadi ini, yang materi yang ketiga efek fotolistrik. Jadi di fisika modern ada 3 soal yang keluar ya. Satu berkaitan dengan relativitas, diambil momentum, kemudian panjang gelombang de Broglie untuk fisika dualisme gelombang partikel, dan yang ketiga efek fotolistrik. Ya, di buku hijau ini juga banyak soal efek fotolistrik. Ya. Dan konsepnya sama ya. Efek fotolistrik itu konsepnya sama ya. Jadi konsep efek fotolistrik itu seperti ini. Kalau misalnya ini logam, kita wakili dia dengan energi ambang, omega 0, energi ambang ini, energi ambang. Rumusnya biasanya bisa HF0, kalau frekuensi ambang diketahui. Di sini masalahnya yang ditanya adalah energi kinetik ya, tapi yang diketahui adalah panjang gelombang. Nah, kalau panjang gelombang kita pakai HC per lambda 0. Ini adalah panjang gelombang ambang. C di sini ada tabel nanti kan. C itu adalah cepat rambat cahaya ya. 3,0 kali 10 pangkat 8. H itu tetapan Planck, 6,6 kali 10 min 34. E 1,6 kali 10 min 19 ya. Biasanya tabelnya seperti itu. Nah, tapi kalau di sini diketahuinya HC per E. Nanti kita lihat ya. Nah, kamu kasih cahaya dari sini, dikasih cahaya. Nah, jadi cahaya ini kira-kira kalau kita lambangkan dengan panjang ini, energinya biasanya dibilangnya E. Itu adalah HF. Tetapan Planck kali frekuensi cahaya. Kalau di dalam panjang gelombang, HC per lambda. Nah, kalau energi cahaya yang kita berikan lebih besar dari energi ambang, maka elektron akan keluar. Elektron ini akan keluar dengan suatu kecepatan tertentu. Sebutlah kecepatan maksimum. Maka dia akan menghasilkan energi kinetik sebesar ini. Ya, sebetulnya ini energi kinetik maksimum. Karena elektron yang keluar bisa aja energi kinetiknya lebih kecil dari ini. Nah, kalau Anda lihat dari gambar ini kan artinya energi kinetik maksimum adalah HF dikurangi ini ya. Jadi energi kinetik maksimum ini akan sama dengan energi yang kita berikan, energi cahaya yang kita berikan, foton dikurangi energi ambang. Nah, begini rumusnya. Ini yang ditanyakan di UTBK SBMPTN 2021. Ya. Ini. Yang ditanya apa? Panjang gelombang ambang. Terus Anda masukkan kan? Energi kinetik maksimum tahu. Oh, berarti yang ditanya ini. Yang masukkan aja dulu lah. Ini energi kinetik maksimum diketahui kan ya? Kalau Anda lihat di sini ya. Pada suatu percobaan efek fotolistrik. Ya. Ini dan seterusnya. Energi kinetik maksimum yang mungkin. Nah, ini diketahui ya. Energi kinetik maksimum yang mungkin adalah 1,03 elektron volt. Ya, ini diketahui. Ketika elektron dilakukan dengan foton berpanjang gelombang, jadi lambda ini, 400 nanometer diketahui ya. Tentu nanti kita jadikan meter ya, biar sistem internasional dulu, 10 min 9. Ya, seperti itu. Berapa panjang gelombang ambang? Berarti di sini ya. Lambda 0-nya yang ditanya. Ya, jadi Anda kalau masukkan rumus, ini pindah ke sini kan. Jadi W0 sama dengan E dikurangi energi kinetik maksimum. Begini kan ya. Terus W0 itu apa? HC per lambda 0. HC per lambda 0.
E itu apa? HC per lambda. HC per lambda. Energi kinetik maksimum diketahui 1,63 elektron volt. Begini ya. Kemudian HC per E diketahui. Ya, jadi di sini diketahui nih. HC per E sama dengan 12,4 kali 10 min 7. Ya. Pokoknya sistem internasional ini ya. Joule meter per coulomb. Ya, saya nggak, mungkin per coulomb karena di sini ada E ya. Oke, yang penting sistem internasional. Jadi dari sini kita dapat HC. Nah, ini karena ini HC. Ini HC. Jadi HC sama dengan E kali ini. E kali 12,4 kali 10 min 7. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini HC-nya. Ini. E kali 12,4 kali 10 min 7. Ya, HC. Per lambda 0. Lambda 0 ini ditanya. HC ini. E kali 12,4 kali 10 min 7. Per lambda. Lambdanya diketahui ini. 400 kali 10 min 9. Atau 4 kali 10 min 7 ya. 4 kali 10 min 7. Oke, dikurangi. Nah, ini elektron volt harus di bawah joule. Ini kan joule seperti ini. Ini kan joule ini ya. Ya, ini kalau Anda lihat ini joule. Nah, sistem internasional. Nah, sekarang kita lihat ya. 1 elektron volt itu kalau dijadikan joule itu dikali E. Nah, makanya kalau Anda lihat 1 elektron volt itu E-nya kalau kita masukkan apa? 1,6 kali 10 min 19 joule. Ini kan hubungannya. 1 elektron volt itu 1,6 kali 10 min 19 joule. Nah, 1,6 kali 10 min 19 itu E. Ya, karena E-nya diketahui 1,6 kali 10 min 19. Ya, E itu. Ada di tabel mungkin ya. Kalau Anda harus hafal ya, dihafal. Jadi kalau gitu, sekarang 1,03 elektron volt. Harus saya jadikan joule ya. Ya, berarti 1,03 kali E. 1 elektron volt kan E joule. Berarti ini E joule. Nah, ya, jadi ini min 1,03 kali E. Nah, supaya jadi joule. Dengan demikian E-nya bisa dicoret. Ya. E-nya coret tuh. Nah, ini. E-nya bisa dicoret, maka Anda akan dapat jawabnya nanti, ya, jawabnya. Tapi tentu dalam nanti lambdanya dalam meter sini ya. Ini kan nanometer, nggak apa-apa. Ya, lambda 0 ditanya. Jadi Anda tinggal hitung ini berapa, ya. Jadi ini ya tinggal Anda hitung aja, ya. Ya, ini 10 min 7 bisa hilang dengan ini 10 min 7. 4 dengan 12,4 ini juga bisa hilang, ya. Ini juga bisa hilang. Nah, 3,1. Jadi semua hitungan dipermudah, ya. 3,1. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini tetap ya. 12,4 kali 10 min 7 per lambda 0. Tetap aja dulu. Nah, ini kita kurangi. Ini hasilnya apa ini? Habis, semua habis. Ini sisa 3,1. Dikurang 1,03. Nah, ini sama dengan berapa ini kan gitu. Ya, ini sama dengan berapa di sini aja. Ya, ini dihilangkan berapa ini. Ya, 3,10, 1,03. Nah, 0 kurang 3, 7. 0. Kurang ya. 3 kurang 1, 2. 2,07 ini. Ya, ini 2,07. Maka kali silang kan. Jadi lambda 0-nya sama dengan ini di bawah 2,07 ini. Di atasnya 12,4 kali 10 min 7. Nah, kira-kira aja. Ya. Berapa ini? Apakah 45, 5, 55, 6? Kelihatannya 6 ya. 6. Ya. Coba 2,07 kali 6 berapa? Ya. Ini kan 2, 4, 12 tuh. 12,42. Ini 12,4. Dekat kan ya? Jadi ini sama dengan 6. Ya, ini dengan ini tuh ternyata 6 kali 10 min 7 meter.
6 kali 10 min 7 meter. Ya, yang 6 cuma D. Ini kan 650. Ya, jadi jawabannya pasti D. Ya. D jawabannya. Ya, kalau Anda jadikan nanometer kan dikali 10 pangkat 9 nih. Jadi 600. Ya. Itu soalnya. Nah, sekarang kalau Anda mau lihat bagaimana dengan soal di buku panduan penuntun belajar fisika ini. Ini. Kalau Anda buka halaman 302 nomor 16 ada soal seperti ini. Ya, yang dibalik aja, dibalik. Ya, dibalik aja. Kalau ini kan energi kinetik diketahui. Ya, 1,03 elektron volt. Yang ini energi kinetiknya yang ditanya. Energi kinetiknya ditanya dalam elektron volt. Jadi tetap Anda harus bisa mentransfer dari joule ke elektron volt, yaitu 1 joule sama dengan 1,6 kali 10 min 19 elektron volt. Karena nanti hitungan Anda itu akan joule. Anda bagi ini jadi elektron volt. Jadi sama soalnya sebetulnya ini. Ini diambil dari Graduate Record Examination, Physics Textbook. Ya, tes di Amerika. Sama. Cuma bedanya apa? Di sini panjang gelombangnya nanometer, di sini angstrom. Tapi Anda tahu 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Atau kalau dibalik, ya, kalau dibalik 1 meter itu adalah 10 pangkat 10 angstrom. Ya, jadi sama aja. Ini nanometer, ini angstrom. Ya, rumus yang dipakainya sama. Seperti ini rumusnya pasti. Ya. Jadi E sama dengan energi kinetik maksimum tambah W0. Kalau di sini W0-nya E min EK maksimum. Kalau di soal yang kita ini, yang ini rumus yang dipakai. Ya, nanti tinggal gampang kan. Ini HC per lambda 0, HC per lambda, ini HC per lambda 0. Ya, jadi ini lambda 0-nya itu ini. 2756 angstrom. Lambda cahayanya ini. Ya, silakan Anda hitung di rumah. Ya, kira-kira seperti itu. Sama soalnya, jadi tidak berbeda. Ya. Saya rasa itulah yang saya bisa berikan. Jadi tujuan saya memberikan soal ini artinya kalau Anda punya buku kumpulan soal dan Anda belajar dari kumpulan soal itu, karena ini sudah summary, ringkasan. Teorinya pun berbentuk, nanti akan dijelaskan langsung di sini teorinya. Ya, teorinya akan dijelaskan langsung, ya, dan ada rumus tipsnya. Nah, itu akan kita gunakan nanti pada materi berikutnya. Ya, jadi kalau Anda ingin luas berjuang, tentu Anda harus punya senjata yang lengkap. Ya, jadi jangan Anda harapkan soal seperti ini akan keluar lagi. Tapi soal yang keluar pasti konsepnya sudah ada. Anda tinggal pelajari. Ya, namanya juga pejuang. Anda harus belajar mati-matian supaya sukses menaklukkan perang. Tidak bisa Anda dengan santai menaklukkan perang, tapi dengan berjuang keras dan strategi yang bagus. Ya, baik dari strategi memilih jurusan sesuai dengan kemampuan Anda dan keinginan Anda dan juga cita-cita Anda dan melihat peluang di masa depan. Kira-kira kerja apa yang bagus dan sesuai dengan bakat Anda. Ya, itu peluangnya sudah lewat itu. Waktu milih jurusan, milih universitas yang Anda tuju sesuai dengan kemampuan Anda sudah lewat. Nah, sekarang yang Anda akan berjuang adalah bagaimana Anda menghadapi soal-soal yang sebetulnya tidak terlalu sulit karena waktunya singkat. Jadi soal tidak akan sukar. Dan soal itu kebanyakan sudah keluar di tahun-tahun lalu. Atau diambil dari textbook. Dan ini salah satu textbook yang saya gunakan untuk kelas 3. Kemudian ini nanti kelas 11. Dan ini adalah kelas 10. 3 buku. Ya, penuntut, makanya saya disebut penuntut belajar. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi nanti dengan materi listrik statik dan GGL induksi. Ya. Sekali lagi silakan kalau belum subscribe silakan di-subscribe supaya Anda tidak ketinggalan bahan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, selalu berusaha, maka Anda pasti berhasil. Saya Martin Kaninan.